Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gedubus Channel. Lama kita tidak ketemu, sekitar semingguan lebih ya, karena kesibukan 17 dan sebagainya kemarin mendekati gitu. Untuk kali ini ya, saya belum pernah selama ini memperkenalkan jati diri saya ke siapa, orang mana dari mana. Jadi untuk kali ini saya mau memperkenalkan diri saya ya. Oke. Nama saya Gus Huri. Saya asal dari Kalimantan Timur ya, jauh dari tempat proklamasi. Tapi sebentar lagi saya menjadi warga ibu kota, insya Allah 2024. Doakan, amin ya. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak apa-apa, yang penting kenal sama saya. Itu ya. Tadi pepatahnya kok aneh ya? Iya. Maksudnya apa? Tak kenal maka tak apa-apa, yang penting kenal sama saya. Iya. Nggak penting kenal sama katak. Katak tahu katak nggak? Oh iya. Tak kenal maka tak nggak apa-apa, yang penting kenal sama saya. Gitu. Paham kan? Iya. Paham. Agus, kaitannya itu ada tidak dengan sejarahnya katak dan pepatah tadi itu, Gus? Ada sejarahnya nggak? Katak dalam tempurung. Itu asal kata dari katak dalam tempurung. Kenapa katak itu berada di dalam tempurung? Karena sengaja katak itu tidak boleh dikenal. Ditutupi dalam tempurung. Gak boleh keluar. Maka maksudnya kalau kita ingin dikenal, kita jangan terlalu di dalam tempurung, di dalam satu tempat, satu rumah, tidak keluar-keluar. Seperti katak. Jadi tidak akan dikenal. Ada nggak katak yang punya nama? Kalau kucing ada yang punya nama Barbie, kalau anjing ada namanya Dogi dan sebagainya. Tapi kalau katak, ada nggak yang kasih nama katak siapa namanya? Nggak ada. Gitu. Makanya katak itu memang sengaja di dalam tempurung, tidak mau dikenal. Gitu. Oh iya, tanya lagi, Gus. Apa itu? Jadi katak ini sudah ada kah di zaman Belanda dulu tuh, Gus? Zaman Belanda yaitu istilah katak dalam tempurung itu terbit dalam satu ensiklopedia yang dibawa oleh Belanda dari Netherlands ke Indonesia melalui kapal Belanda. Istilah itu katak dalam tempurung gitu. Oh ya, kita harus bersyukur juga loh dijajah Indonesia, dijajah Belanda. Sebagai negara yang besar, Indonesia seperti ini dijajah oleh beberapa negara yang luar biasa, menandakan bahwa saja Indonesia adalah kaya. Mereka menjajah tidak tinggal diam. Belanda menjajah 365 tahun ya, 300 abad lebih, mereka pulang. Apa yang mereka tinggalkan? Dia masih memberi kita kenang-kenangan, yaitu nangka Belanda. Begitu juga Jepang menjajah bertahun-tahun, ya, Romusa Kerjaroni, dia masih sayang sama Indonesia. Begitu pula ke negaranya. Jepang itu, ya, meninggalkan kenang-kenangan rumput Jepang. Begitu juga sekutu, ya, sekutu. Mereka mengebom Hiroshima dan Nagasaki, ya, terus serta mengusir Nippon dari negara Indonesia. Mereka meninggalkan apa? Sekutu, kutu. Dulu zamannya belum ada diledakannya Hiroshima dan Nagasaki, belum ada kutu. Gitu. Tapi ketika kejadian itu, ada yang namanya sekutu, kutu namanya. Gitu ya. Iya, banyak, Gus ya peninggalan para penjajah. Banyak. Selain daripada kita jangan selalu membenci, karena kejadian-kejadian penjajahan itu
adalah kodrat dari Sang Maha Kuasa untuk ke Indonesia. Ya, kodrat itu takdir, tidak bisa dirubah. Nah, kemudian yang perlu kita sekarang apa? Bersyukur dan memperingatinya. Gitu. Bersyukur aja, yang pertama adalah bersyukur. Ada gara-gara ada Belanda, kita punya nangka Belanda. Anda punya 1 hektar nangka Belanda sekarang, wah, kaya raya. Punya rumput Jepang, 5 hektar aja rumput Jepang. Bisa naik haji Anda itu. Kemudian apa lagi? Sekutu, nggak ada kutu. Peditok nggak laku, bro. Ya nggak? Peditok tuh perusahaan tuh banyak itu. Karyawannya nggak laku kalau nggak ada sekutu. Itu semuanya ada peninggalan-peninggalan kan orang-orang Eropa, orang yang menjajah kita. Begitu. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui, sampai singkong, ya, Portugis datang ke Indonesia, menjajah Indonesia. Pernah nggak Portugis? Tahun berapa itu? 1000 berapa? Ya itu Portugis. Mereka meninggalkan singkong. Jangan enak-enak Indonesia katanya, tanah saya dilemparin batang aja kemudian tumbuh jadi makanan. Ini yang dilempar itu dari mana? Dari Portugis, bro, itu. Itu nama latinnya kasapa, kasapa itu. Jadi semuanya ini Indonesia ini memang dipelajari. Nanam karet. Inggris ya. Meninggalkan apa Inggris? Mempelajari kita masalah infrastruktur, bogesting. Apa namanya itu, bogesting itu merangkai pondasi yang kuat untuk satu bangunan rumah itu yang ngajarin siapa? Inggris. Namanya bogesting. Gitu. Kalau bukan yang ngajarin orang Inggris, namanya bukan bogesting. Cakarayam. Itu orang Indonesia baru yang bikin. Tapi kalau sudah bogesting, itu bahasa Inggris. Peninggalan orang Inggris. Begitu. Gus, kira-kira kalau orang Inggris itu kenal yang mistis-mistisnya? Orang mistis-mistis. Kenal. Inggris itu lebih penakut atau lebih percaya dengan hal mistis ketimbang dengan Belanda. Ya. Tahu enggak? Fenomena ini, ya. Fenomena ini apa ini? Onde-onde. Onde-onde. Fenomena ini selalu dikait-kaitkan dengan mistis. Ya. Kok bisa? Ya bisa. Anda tahu yang namanya siapa itu? Gunung Tangkuban Perahu itu siapa namanya yang ini? Sangkuriang. Sangkuriang. Kenapa perahunya ditendang? Karena durhaka. Bukan karena dia disuruh sama ibunya Rendang. untuk membuat, wah, gimana sejarahnya ini. Terjadinya Candi Seribu itu siapa itu? Roro Jonggrang itu ya? Oh iya, Candi Seribu. Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso, ya, Candi Seribu. Kaitannya dengan onde-onde apa, Gus? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Onde-onde ini terbuat dari berapa ribu wijen? Tidak terhitung. Ini kalau nempelkan satu pakai lem kastol ini berapa hari selesainya? Ya, 1 hari tidak Satu selesai. hari atau 2 hari. Sedangkan Bandung Bondowoso membuat 1000 candi dengan 1 malam. Dan Indonesia 1 malam bisa membuat 100 bahkan 300 bahkan ribuan mungkin onde-onde. Dikaitkan. Nah, jadi orang Inggris telah suuzon kepada ibu-ibu Indonesia bahwa ketika membuat onde-onde, mereka menggunakan ajian Bolosewu membantu untuk menempelkan wijen-wijen yang ada di permukaan onde-onde ini. Ya, terlalu berkaitan dengan mistis. Gitu. Kan. Gitu. Jadi mereka itu lebih percaya mistis. Jadi ini dikaitkan dengan Bandung Bondowoso ceritanya. Nempelkan lagi satu persatu pakai arteko. Lama betul ini. Kan begitu.
Mereka berpikir ke situ. Ya enggak? Iya Gus ya, Iya. super sekali Gus. Kira-kira Gus, onde-onde ini asalnya dari mana ya Gus? Onde-onde ini memang asal dari Pulau Jawa. Ini kalau dulu waktu zaman Belanda ini kesukaannya Jenderal Van der Hoek, ya. Dia makannya onde-onde. Suka betul kalau pagi-pagi minta orang-orang apa namanya Indonesia untuk menggorengkan onde-onde. Dia suka betul banget. Asal muasalnya onde, onde mande. Apa itu? Bahasa apa itu onde mande? Bahasa Minang ya Gus? Nah, itu dia bahasa Minang. Pinter gitu kok nanya-nanya pura-pura nggak tahu aja. Gitu loh. Enggak Gus, Ulat ini onde-onde kapan ya? baru Gus. Wah, ulat ini. Itu dibuat dari zaman Jepang kan Gus? Ya mungkin bisa jadi, bisa jadi. Oh ya, dulu kita mau cerita aja ya. Iya. Bung Karno mendeklarasikan 17 Agustus dia berjajar dengan Bung Bung Hatta. Kita tidak pernah menemui Bung Karno dengan Bung Hatta berjajar. Dimanapun saja mereka duduk selalu berjauhan. Ketika jam 9 tahun 45, tanggal 17 Agustus, dia berjejer. Ya, itu adalah lambang. Dalam 4 tahun 45, berjejernya Bung Karno dan Bung Hatta, itu satu maksud adalah deklarasi kemerdekaan Indonesia. Nah, menandakan Indonesia merdeka atau belum, sebetulnya kan Indonesia belum merdeka. Cuman sekutu menggebom Hiroshima dan Nagasaki, kemudian Nippon pulang ke rumah. Karena anak cucunya pada mati kena bom, dia pulang ke rumah, akhirnya deklarasi. Jadi menandakan Indonesia merdeka atau tidaknya, berjejernya Soekarno dan Bung Hatta ada di dalam dompet Anda. Coba diperiksa. Apabila dompet Anda berisi Soekarno dan Bung Hatta berjejer apa tuh banyak itu, merah 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 merah. Nah, itu berarti Anda merdeka. Gitu. Tapi kalau masih Patimura, bawa parang, wah masih perang itu. Terus apa lagi itu? Pahlawan apa lagi itu? Imam Bonjol bawa keris, walah masih perang. Tapi kalau sudah Soekarno, Bung Hatta, nah itu sudah merdeka. Nah, untuk mengisi kemerdekaan itu, kita harus ya memperingati, membaca solawat. Ya, kalau saya membaca solawat, terus membaca berdoa mudah Indonesia lebih sana. Dan tolong menolong sesama manusia. Tolong menolong dengan orang lain. Gitu. Orang lain ada memerlukan pertolongan, kita tolong. Kan gitu. Oh iya Gus, Ada yang tanyakan? ada lagi Gus. Apa itu? Kira-kira ada tidak pesan-pesan buat para penonton ini Gus dalam mengisi kemerdekaan ini? Nah, untuk mengisi kemerdekaan, ya, usahakanlah jangan terlalu arahnya ke perlombaan. Yang dikhawatirkan bagaimana generasi-generasi muda kita nanti itu tidak mengenal apa sih 17 Agustus, ternyata 17 Agustus ternyata penek pucang. Oh, ternyata 17 Agustus lomba makan kerupuk. Jangan sampai persepsi nanti generasi kita di bawah begitu. Usahakan sedikitnya kumandangkan itu teks proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno, pelajari sedikit, ditekankan sedikit oleh guru-guru sejarah di sekolahan bahwasanya 17 Agustus adalah hari sakral yang kita wajib peringati semuanya, ya. Karena di situ muslimkah, non muslimkah, Buddha kah, Hindu kah memperingati hari 17 Agustus karena mereka ikut andil berjuang bersama-sama. Ya, berjuang bersama-sama. Jadi kalau Idul Adha hanya komunitas orang muslim saja yang memperingati. Natal orang Nasrani saja.
kemudian Nyepi orang Hindu saja dan sebagainya. Tapi kalau 17 Agustus sama-sama kita rayakan. Itu burung gereja tidak harus tinggal di gereja, tetapi dia boleh ke masjid, dia boleh ke wihara, dia boleh ke rumah, dia kemana-mana saja. Nah, padahal namanya burung gereja. Itu. Jadi ini kaitannya dengan ini ya, pepatah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda suku, tetapi akan tetap satu. Gitu. Ya saya sama Anda, suku saya berbeda, suku Anda juga berbeda. Anda Negro, saya orang Jawa. Ya namanya juga berbeda suku, tapi kita tetap satu. Tetap satu. Tuh ya. Iya, super sekali. Iya, 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 iya. Pesan-pesannya juga sangat mendidik. Oke. Oh, Ada untuk subscribernya apa nih Gus pesan yang satu? oh ini apa namanya? Message-nya. Message-nya adalah ingatlah bahwasanya Allah itu tepat meletakkan hari proklamasi itu tanggal 17 Agustus. Soalnya dan Allah juga tepat meletakkan 17 Agustus sama saja dengan 17-nya Nuzulul Quran. Ya, dan apabila tanggal 28 maka itu adalah hari Sumpah Pemuda. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan share, like, komen ya. Saya ulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Subscribe, like, and share.